Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini untuk materi hidrogeologi teman-teman ya, di pertemuan keempat. Di sini kita akan membahas tentang aquifer dan dinamika air tanah ya. Next, ini adalah definisi dari aquifer ya, atau bahasa Indonesia kita kenal aquifer ya. Aquifer adalah atau lapisan pembawa air ya, adalah suatu batuan, sedimen, formasi, sekelompok formasi ataupun sebagian dari suatu formasi yang jenuh dengan air ya. Nah, dia memiliki sifat poros dan permeable yang mampu masuk air pada suatu mata air ataupun sumur ya dalam jumlah yang ekonomik. Ini adalah definisi dari suatu aquifer menurut Kode ATI ya di tahun 96. Jadi kalau kita lihat memang aquifer ini adalah uh, memang biasanya berada di suatu satuan batuan ya atau lapisan batuan. Nah, dia juga bisa berada di suatu sedimen ya atau endapan batuan ya, berarti belum mengalami litifikasi, dan juga bisa berada di uh, satu formasi ya ataupun sekelompok formasi ataupun satu satuan batuan ya atau lebih yang ada di suatu formasi. Nah, dia juga memiliki sifat yang poros dan permeable gitu ya. Jadi makanya aquifer ini bisa juga dikatakan sebagai suatu reservoir air seperti itu ya. Karena memang di pori-pori batuan itu hanya dijenuhi oleh air gitu ya, yang mampu memasok air kepada suatu mata air ataupun sumur dalam jumlah yang ekonomik. Jadi kuncinya di sini juga salah satunya adalah ekonomik ya. Kenapa ekonomi? Mungkin terkait dengan cadangannya ya. Kalau dia cadangannya hanya sedikit ya, uh, saya rasa belum cukup dikatakan sebagai aquifer karena dia tidak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ya kalau cadangannya hanya sedikit. Nah itu. Jadi dikatakan ekonomi, cadangannya berarti besar ya, dan juga mungkin ada chargingnya terus ya. Jadi potensi habis dari air yang ada di aquifer ini sangat kecil, seperti beda dengan air yang ada di permukaan. Seperti itu ya definisi dari suatu aquifer. Oke, saya next. Oke, next ini untuk groundwater ya atau air tanah. Jadi air tanah ini adalah air yang bergerak di dalam tanah ya, yang terdapat di dalam ruang antar butir batuan atau ataupun tanah ya. Nah, jadi bisa kita katakan simpelnya air tanah ini adalah air yang ada di aquifer. Jadi perbedaannya itu ya, aquifernya adalah batuan yang batuannya gitu ya. Air tanah adalah air yang ada di pori-pori batuan atau air yang ada di aquifernya ya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus kita ketahui ya. Jadi ada unsaturated zone ya atau fade zone. Jadi fade zone-nya adalah zona yang ada di atas zona saturated ya, dimana pada fade zone ini dia tidak terdapat atau tidak terjenuhi oleh air seperti itu ya. Sedangkan saturated zone adalah zona yang terjenuhi oleh air. Nah, di sini ada batas atas dari si zona saturasi ini ya adalah si water table atau muka air tanahnya gitu ya. Sedangkan capillary ridge-nya adalah batas dari ini resapan air ke atasnya ya, kan ada gaya efek dari efek kapilaritas seperti itu ya. Air yang ada di bawah zona undersaturated ini ya, atau unsaturated zone ini atau zona padus ini adalah kita kenal dengan air tidak tertekan ya, atau air bebas, di mana pada zona ini tekanan yang ada di zona saturated ini ya, dia sama dengan tekanan udara, nah, itu ya, atau tekanan atmosferik. Oke, next. Oke, baik, ini untuk keberadaan air di dalam tanah ataupun batuan ya. Jadi memang air ini dia bisa berada di bisa berada di ruang antar pori-pori batuan ya, atau kita kenal dengan porositas ya. Jadi ini adalah butirannya ya. Di antara butiran ini, inilah yang kita sebut dengan ruang antar butir ya, atau pori-porinya. Nah, sedangkan yang kedua, air ini juga bisa berada di rekahan ya, atau fracture dari suatu batuan gitu ya. Nah, untuk
ini ya, porositas yang berada di ruang antar butir batuan ya, biasanya kita kenal dengan primary porosity ya, atau primary opening ya, dimana di sini dapat kita lihat ya, di ilustrasi terdapat dua jenis ya, dua jenis sortasi mungkin ya, dia menampilkan dalam bentuk sortasi mungkin ya. Di sini sebelah kiri kita lihat adalah well sorted sand ya, atau batu pasir yang tersortasi dengan baik, artinya dia memiliki ukuran butir yang relatif seragam ya. Sedangkan yang di sini dia memiliki poorly sorted sand ya, jadi ukuran butirnya dia relatif tidak seragam ya, atau terpilah jelek seperti itu ya. Nah di sini kita lihat pada well sorted sand ini dia memiliki mungkin ini ya, muka air tanah mungkin ya, muka air tanah yang relatif datar gitu ya, sama di setiap ruang antar butirannya ya. Hal ini karena disebabkan mungkin karena permeabilitas di ini ya, di sortasi yang baik ini memiliki permeabilitas dan porositas yang besar itu. Sedangkan kalau kita lihat di poorly sorted, biasanya dia mencerminkan karakteristik batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah, sehingga kalau kita lihat di sini ya, di bagian-bagian di daerah yang mungkin memiliki porositas dan permeabilitas yang kecil, dia cenderung mengintrusi seperti itu ya, karena adanya gaya kapilaritas gitu ya. Jadi gaya kapilaritas ini adalah ini peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah ini, celah-celah yang sempit seperti itu, atau pori-pori atau permeabilitas batuan yang sempit. Nah jadi pada permeabilitas dan porositas yang kecil itu dia cenderung memiliki gaya adesi yang lebih besar dari gaya kohesi ya, dimana gaya adesi ini adalah gaya tarik menarik antar dua zat yang tidak sama jenis ya. Sedangkan kohesi gaya tarik menarik antara zat yang sejenis. Jadi kohesi itu adalah gaya tarik menarik yang ada di air, sedangkan adesi adalah gaya tarik menarik antara air dengan batuan, sehingga akan membentuk ini ya, muka air tanah yang tidak relatif seragam seperti itu ya. Jadi di permeabilitas yang kecil dia cenderung MAT-nya tuh batas freatik ini ya, levelnya itu dia cenderung lebih tinggi. Nah seperti itu ya. Lalu ada juga air itu bisa berada di suatu rekahan batuan ya. Nah biasanya berasal dari secondary opening atau secondary porosity ya, dimana secondary porosity ini bisa berasal dari rekahan batuan ya, yang ada di batuan beku ya, karena memang di batuan beku itu kan banyak sekali terdapat rekahan-rekahannya karena sifat batuannya yang sangat brittle ya. Lalu bisa juga berasal dari pengelarutan batuan ya, yang berasal dari batuan batu gamping ya, atau limestone seperti itu. Jadi dia bakal mengisi pori-pori yang ada di batuan tersebut ya, baik primary pori-porinya atau primary porosity-nya, ataupun dari secondary porosity-nya. Jadi perbedaannya apa? Primary porosity ini adalah, atau primary opening ini adalah porositas yang terbentuk saat proses pengendapan terjadi. Jadi dia berasal dari ruang antar butirannya. Sedangkan secondary porosity atau secondary opening ini dia berasal porositasnya berasal terjadi setelah proses pengendapan ini terjadi. Jadi setelah primary porosity-nya terbentuk, barulah terbentuk si secondary porosity-nya seperti itu ya. Biasanya berasal karena adanya efek gaya tektonik seperti itu ya, ataupun karena adanya pengelarutan dari si batuan karbonat seperti itu ya. Okay, next. Jadi ini adalah sistem aquifer ya, atau komponen-komponen yang menyusun suatu aquifer ya. Di sini dapat kita lihat sistem atau komponen yang penting yang harus ada mungkin ya dalam membentuk suatu sistem aquifer itu. Yang pertama adalah lapisan yang pembawa airnya ya, atau lapisan yang dijenuhi air ya di sini.
lalu lapisan alas yang kedap air,